Jawab, mana datanya, mana dalilnya bahwa Tuhan yang harus menebus dengan darahnya sendiri? Sejak kapan ada nabi mengajarkan Tuhan itu berdarah? Kalau Anda mengatakan yang mati di atas tiang salib itu adalah darah Tuhan, berarti yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan. Nabi mana yang mengajarkan manusia melahirkan Tuhan? Kalau Iblis tidak pernah menyembah Yesus. Loh ya. Ya, iblis tidak pernah menyembah Tuhan. Ya memang yang nggak mau nyembah Tuhan itu Nggak mau ya menyembah iblis, Pak. Iblis. Justru ini aneh juga ya. Aneh. Dikata. Salam Elechem Bisem Yeshua Mashiach. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan menanggapi video Ustadz Juma, pemilik channel Raja Debat ya. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, tapi saya dengan teman, yaitu dengan Pak Pendeta. Silakan Pak, perkenalkan diri dulu kepada netizen. Ya, shalom teman-teman, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Yopi. Kalbar Pak ya? Ya, Kalimantan Barat. Oke, ya teman-teman sekalian, ini Bapak Pendeta. Saya kebetulan bersama-sama dengan beliau. Dan teman-teman, saya tadi berbincang-bincang dengan Pak Pendeta untuk mengenai sebuah cuplikan video dari Raja Debat. Dan sebelumnya teman-teman sekalian, seperti biasanya kita dengarkan dulu apa yang menjadi pemaparan dari Ustadz Juma berikut ini. Jawab, mana datanya, mana dalilnya bahwa Tuhan yang harus menebus dengan darahnya sendiri? Sejak kapan ada nabi mengajarkan Tuhan itu berdarah? Kalau Anda mengatakan yang mati di atas tiang salib itu adalah darah Tuhan, berarti yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan. Nabi mana yang mengajarkan manusia melahirkan Tuhan? Kalau bukan iblis yang mengajarkan kepada Anda, lalu siapa? Siapa yang mengajarkan kalian bahwa hukum-hukum Tuhan itu adalah sampah? Hukum-hukum Tuhan itu adalah kutukan. Maka harus ada Tuhan mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Siapa yang ngajarin itu kalau bukan iblis? Siapa yang mencontohkan menyembah Yesus kalau bukan iblis yang merasuki manusia yang ada dalam kitab saudara Markus 5, Markus 2. Orang itu kerasukan setan, begitu melihat Yesus lari menyembah kepada Yesus. Anda contohi hari ini. Oke, jadi teman-teman sekalian, itulah video daripada Ustadz Juma si Raja Debat ya. Jadi teman-teman, seperti saya lihat ini Ustadz Juma sering menyerang kekristenan, dan memang betul ya, dalam beberapa debat juga dia sering menyerang kekristenan dengan tafsiran ngawur dan juga asal bunyi gitu ya. Nah, kali ini teman-teman sekalian kita akan menjawab beberapa hal dari dia. Kemudian dia katakan bahwa mana dalilnya bahwa Tuhan yang harus menebus dengan darahnya sendiri. Siapa nabi yang mengajarkan Tuhan berdarah-darah? Nah, kali ini kita bersama dengan Pak Pendeta. Dan kira-kira menurut Pak Pendeta bagaimana dengan penyampaiannya itu? Mana dalilnya bahwa Tuhan yang harus menebus dengan darahnya sendiri gitu? Siapa nabi yang mengajarkan Tuhan berdarah-darah kan gitu? Ya, memang ini sangat menarik ya, kita mendengar apa yang disampaikan. Ya, memang kalau menonton video-video di YouTube ini tentang bagaimana perdebatan antara Islam Kristen atau juga bagaimana orang-orang Islam menyerang pokok-pokok ajaran iman Kristen, itu memang sangat menarik Pak ya. Saya juga biasa mengikuti begitu. Tapi ini khususnya diminta dalil terkait bagaimana darah-darah itu tadi ya yang disampaikan Ustadz ini. Ya, saya kira ya di dalam kekristenan di kitab Kejadian itu begitu manusia jatuh dalam dosa langsung berbicara tentang menutupi dosa itu darah begitu ya. Kejadian pasal 3 Pak ya? Ya, Kejadian pasal 3 lah itu. Itu lebih spesifiknya. Tetapi perjatuhan manusia. Tetapi yang pasti di dalam kitab Perjanjian Baru juga ditekankan kembali Pak ya, kalau tidak salah saya di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 22 bahwa tanpa penumpahan darah tidak mungkin ada pengampunan dosa. Jadi itulah iman Kristen Pak ya. Betul. Ya, bahwa kita percaya
dengan darah satu-satunya, dengan jalan ada penumpahan darah, dosa kita bisa diampuni. Begitu. Ya. Jadi sebenarnya sudah ada dalilnya sebenarnya, Pak ya. Ya, Karena sudah memang sangat itu jelas. mulai dari kejatuhan manusia ya. Iya, iya. Kalau kita lihat di kurban pertama, karena Yesus ini kan dikatakan sebagai kurban, Pak Pendeta ya, Iya, iya. sebagai kurban sejati ya. Karena pada mulanya Tuhan itu untuk mengampuni dosa Adam sama Hawa itu ya ada kurban yang dipersembahkan ya. Dan tentu saja ketika kurban dipersembahkan itu ya ada penumpahan darah. Iya, iya. Dan mungkin itu juga yang dilakukan oleh para nabi ya. Ada Ya, Ibrahim, ya Abraham, ada Ya. Nuh, Ya. kemudian ada Kobil, Hobil ya, anak-anak daripada Adam. Kemudian sampai ke nabi-nabi berikutnya itu selalu memberikan kurban, Pak ya, Ya, penghapusan. sampai kepada ya sejak ya ibadahnya orang Israel lah, mulai aturan-aturan ibadah diturunkan ya dalam kitab Imamat khususnya kan, Iya. tentang korban-korban. Itu semua merujuk sebenarnya semua tipologi tentang korban yang sempurna, yang nantinya yang hanya bisa menghapus atau mengampuni dosa manusia tadi. Kalau darah binatang, darah domba, darah apa, itu semua kan gambaran daripada darah yang lebih berharga yang sesuai untuk menebus dosa kita ini. Iya. Itu darah Iya. darah Yesus gitu. Iya, karena korban-korban darah kurban yang dipersembahkan selama ini itu hanya semua bayangan. Ya, Wujud aslinya adalah Yesus Kristus, Yesus Kristus. gitu ya, yang menggenapi hal itu. Sesuai juga dalam Kejadian pasal 3:15 tadi, teman-teman. Bahwasanya itu keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular ya, Ular, ya. si setan gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama, teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya di dalam Alkitab sesuai dengan pernyataan dan juga keterangan dari Pak Pendeta itu jelas ada dalilnya di dalam Alkitab. Ya, dan para nabi itu melakukan kurban-kurbannya. Ya, Tuhan yang harus menebus dengan darahnya sendiri. Iya, betul, karena kurban-kurban yang dipersembahkan selama ini tidak sempurna adanya. Iya, tidak sempurna. Bagaimana bagus, bagaimana sempurna hewan yang dikorbankan, ya tidak sesempurna korban yang sesungguhnya yang dituntut daripada Allah untuk mengampuni dosa manusia. Dosa manusia. Oke, jadi Pak Pendeta itu yang pertama tadi. Yang kedua yang sangat menarik tadi katanya, kalau Anda mengatakan bahwa yang mati di salib itu darah Tuhan, ya, atau yang tertumpah, mungkin maksudnya itu yang tertumpah di kayu salib itu adalah darah Tuhan, berarti yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Tuhan. Ya, nabi mana yang mengajarkan manusia melahirkan Tuhan gitu ya? Nah, jadi kira-kira bagaimana tanggapan Pak Pendeta di sini gitu ya? Nah, siapa yang disalib ini, Pak? Yang disalib ini Tuhankah atau kemudian yang dilahirkan itu apakah Tuhan atau siapa gitu? Ya, ini Betul. sebenarnya kalau kita mendengar ini sedang menggiring orang, para pendengar, khususnya misalnya yang awam-awam begitu ya, khususnya orang-orang Kristen yang masih bimbang dengan imannya supaya terbawa. Wah, ini berdasarkan bicara Ustadz ini tadi, Iya, Ustadz Juma dia. Ya, maka masuk akal juga, masa Tuhan dilahirkan kan begitu. Masa Tuhan mati di salib. Masa Tuhan mati di salib kan begitu. Ini tidak cocok sebenarnya dengan iman Kristen ya. Kita juga tidak percaya, mana ada Alkitab? Ya tidak ada dong Alkitab yang mengajarkan Tuhan itu dilahirkan. Nah, bahwa Yesus dilahirkan, iya, Yesus memang harus dilahirkan dan faktanya Yesus dilahirkan. Ya. Begitu, Yesus lahir, yang lahir Yesus. Ya. Ya, biasa kita mendengar penjelasan, Pak ya, terkait tentang apa, dua kodrat daripada Yesus, dua natur ini ya, natur manusia dan natur ilahi. Ya, natur manusia dan natur ilahi yang terdapat pada diri Yesus. Maka kalau ini tidak dimengerti, ya akan kebingungan sama seperti tuduhannya tadi tuh. Iya. Darah Tuhan di kayu atas itu ya, betul. Tuhan kok dilahirkan, Tuhan kok mati. Ya itu bukan Tuhan kalau mati kan gitu. Iya, betul. Yang mati kemanusiaannya Yesus. Ya, siapa yang bisa bunuh Tuhan, Pak? Iya, tidak bisa dibunuh Tuhan itu gitu kan. Iya, betul ya. Tetapi dan di sinilah uniknya Pak, iman Kristen itu Pak ya, bagi kita kan, bahwa Tuhan itu ya di dalam kemahakuasaannya, ketidakterbatasannya, dengan kerelaan sendiri mau membatasi diri kan begitu Pak ya. Dan di sini kekaguman kita kepada Allah yang saking mengasihi kita gitu loh, sehingga mau ambil kodrat manusia ya, terbatas sama persis seperti kita begitu, dan juga mengalami mati itu tetapi bangkit dari kematian. Nah, di sini
iman kita menang gitu Pak ya. Ya. Yesus itu bangkit dari kematian, dan kalau kita mendengar bagaimana kisah Yesus menampakkan diri setelah bangkit, dia juga makan ikan goreng dikatakan begitu ya dalam Alkitab itu bersama dengan murid-murid setelah bangkit dari kematian. Saya kira begitu Pak, mungkin. Ya. Jadi kalau para nabi sendiri Pak, ya ada Nabi Yesaya ya yang mengajarkan demikian bahwa akan seorang perempuan, seorang perawan muda akan melahirkan anak ya bagi kita ya kan. Itu sudah jelas sebenarnya di dalam Yesaya pasalnya yang ke 7 ayat 14 ya. Jadi di situ diterangkan teman-teman sekalian bahwa memang kita akan lihat ayatnya teman-teman sekalian ya, supaya kita tidak ini. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Oke, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita, Allah beserta kita teman-teman sekalian. Dan ini jelas teman-teman bahwa sudah diperkatakan oleh para nabi, ya kan? Sudah diperkatakan oleh para nabi, dan itu digenapi ya pada saat Yesus Kristus lahir ya, di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi teman-teman sekalian, ajaran siapa bahwa Tuhan itu dilahirkan? Ajaran para nabi gitu loh. Hampir semua para nabi itu menjelaskan tentang, menubuatkan tentang kelahiran daripada Yesus Kristus, ya, firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan itu sudah dinubuatkan ribuan tahun. Ada di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18, dan kitab Yesaya 53 juga ya, tentang pengorbanan daripada Yesus Kristus itu. Itu semua tercatat, semua dinubuatkan oleh para nabi. Jadi kalau Ustaz Juma bilang siapa para nabi yang mengajarkan itu, Anda kurang paham. Karena Al-Quran itu hanya comot-comot ya, sepenggal-sepenggal dari Taurat, Jabur, ya, dan kita para nabi. Kalau mau lihat selengkapnya itu ya lihat di Alkitab, karena semua lengkap di situ di Alkitab. Bukan begitu ya Pak Pendeta ya? Ya, di Alkitab lebih lengkap. Baik, kita akan lanjutkan teman-teman sekalian dengan pernyataan berikutnya ya dari Ustaz Juma. Menurut Ustaz Juma tadi dia mengatakan bahwasanya iblis yang mengajarkan ya, menurut Markus pasal 2 dan pasal 5 ya, bahwa harus menyembah Tuhan gitu ya. Hukum Tuhan itu sampah dan kutukan, sehingga Tuhan harus mati di kayu salib dengan cara terkutuk. Siapa yang mengajarkan itu kalau bukan iblis gitu ya. Jadi yang mengajarkan untuk pengorbanan itu Yesus, dan juga mengajarkan untuk menyembah Yesus itu adalah iblis menurut dia Pak Pendeta. Jadi bagaimana tanggapan Pak Pendeta di situ ya? Ya, sebenarnya ini sangat ya bisa dikatakan sebenarnya ingin tujuan menyesatkan, karena saya bisa mengatakan bertujuan menyesatkan orang, ya, khususnya yang tidak belajar Alkitab sungguh-sungguh. Betul, gitu, ya. Betul. Ya, kita juga mengakui memang menyadari bahwa umat Kristen pun ya banyak juga yang tidak rajin mempelajari Alkitab, sehingga kalau ada yang seperti ini ya mungkin saya dibelokkan begitu ya. Tapi yang pasti bahwa Yesus itu disembah ya bukan saja setelah setelah kemudian gereja berdiri, baik secara organisatoris atau apa. Tetapi memang ketika Yesus bangkit itu dari kematian, itu khususnya murid-murid sendiri menyembah Yesus begitu. Kalau kita melihat di dalam misalnya Injil Matius pasal 28 itu kan, ketika mereka melihat Yesus ya, mereka kemudian menyembah dia, tersungkur menyembah dia, ya. Dan itu sudah disembah, Yesus itu disembah. Jadi bukan ajaran iblis begitu ya. Tidak, bukan ajaran iblis. Rasul-rasul sendiri sudah menyembah Yesus, dan banyak murid lainnya begitu ya, setelah kebangkitan Yesus, waktu perpisahan mau Yesus terangkat ke surga itu begitu. Iya. Sangat jelas ya teman-teman bahwa Yesus Kristus itu bukan disembah karena ajaran daripada iblis. Bahkan iblis tidak pernah menyembah Yesus. Loh iya. Ya, iblis tidak pernah menyembah Tuhan. Ya, yang memang yang nggak mau menyembah Tuhan itu ya iblis, Pak. Iblis. Justru ini aneh juga ya. Aneh. Dikatakan iblis yang menyembah Tuhan. Ya, justru makanya dia iblis, dia tidak menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Yang mau nyembah, yang mau sujud itu yang
Ya, lawan Tuhan gitu ya. Iya. Nah, dia mengutip Markus pasal 2 dan pasal 5 tadi, Pak Pendeta, tapi ternyata memang tidak ada itu ya. Dalam Markus pasal 5 ayat 2 dan Iya, Markus ya. kalau dibalik Markus 2 pasal 5, pasal 2 ayat 5 justru Yesus di situ mengampuni dosa di situ. Iya. Dia katakan kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Iya. Kalau kita balik dengan Markus pasal 2 ayat 5 itu ya. Iya. Jadi kita coba lihat Markus pasal 2 ayat 5. Mungkin itu yang dimaksudkan, tapi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma tadi. Nih, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Gitu loh. Nah, justru di sini memberikan sebuah pemaparan kepada kita, pemahaman kepada kita, bahwasanya Yesus Kristus itu mampu mengampuni dosa. Iya. Nah, pertanyaannya siapa Yesus? Kok bisa mengampuni dosa, Pak Pendeta? Selain Gitu. Allah sendiri. Selain nggak Allah mungkin, sendiri iya. ya kan? Karena yang bisa Kalau- mengampuni dosa hanya Allah kan? Iya, Itulah ya kalau kita lihat, teman-teman kita lihat di ayat 6-nya, ya Iya. orang-orang Farisi ahli Taurat itu mereka Iya. tidak senang loh. Dan gini, tetapi di situ ada juga dulu beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Iya. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Iya, Betul ya? jelas saya Karena- setuju ini ya. Jadi sebenarnya yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Iya. Lalu kenapa Yesus bisa mengampuni dosa? Ya. Siapakah Yesus kalau dia bukan Tuhan? Ya. Jadi mungkin sedikit Pak Pendeta kasih pemahaman buat teman-teman di para penonton, para pecinta channel TV Laskar Kristus mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Mungkin ada ayat yang menjelaskan satu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan gitu. Kalau terkait ketuhanan Yesus ini Pak ya, yang paling diminta orang ya teman-teman kita Muslim lah Iya. gitu, Pak ya. Yang paling diminta mereka itu kan terkait adalah Yesus ada enggak sih mengakui diri sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Ya. Mana ayatnya? Paling Mana dalilnya? eksplisit ya yang paling saya ingat juga yang memang saya pegang ingat ya Iya. di Yohanes 13 itu. Iya. Gitu. Ayat 13 ya. Bahwa ya kamu menyebut aku guru dan, Dan Tuhan. Ya memang aku adalah guru dan Tuhan. Iya, katamu itu tepat. Ya, gitu ya. yang tepat kata Karena itu, aku karena memang aku ini memang guru dan, dan Tuhan. Tuhan. Aku guru dan aku Tuhan. Hmm. Yang aku adalah Tuhan gitu kan di ayat selanjutnya itu. Iya. Yang kalau aku yang adalah Tuhan Dan gurumu dan guru Iya. mau melayani kamu sedemikian rupa, ya Iya. kamu juga harus saling melayani, kan gitu. begitu. Iya. Itu Tuhannya Kristen itu seperti itu, sangat solider dengan manusia begitu ya, mau mengalami apa yang dialami manusia. Ya. Nah, itu sebabnya kalau Tuhan kenapa harus inkarnasi, Allah kita luar biasa. Dia juga ikut jadi manusia. Nah, mengalami pencobaan yang sama. Dikatakan kan, Iya. bahkan pencobanya dikatakan lebih berat Lebih daripada berat, ya. pencobaan-pencobaan yang kita alami. Iya, iya. Sehingga dengan dia mengalami pencobaan yang sama justru dikatakan dia bisa menjadi juru selamatnya kita. Dan selamat kita. Betul. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya mengakhiri juga dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, di mana dikatakan di situ, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini adalah perkataan Yesus Kristus dalam sebuah penglihatan yang dilihat oleh muridnya Yohanes di Pulau Patmos. Dan sangat jelas Yesus menyatakan dirinya, aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir, ini huruf abjad. Alfa itu adalah awalan abjad Yunani gitu. Alfa dan Omega ditutup dengan Z. Kalau orang kita di Indonesia bilang A sampai Z. Gitu. Jadi dia adalah awal, dia juga yang akhir. Tidak diciptakan oleh siapapun. Nah, Yesus katakan demikian. Walaupun banyak tuduhan, Yesus itu hanya ciptaan. Dia bukan ciptaan, dia yang menciptakan gitu loh. Yesus Kristus menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Di mana lagi dalilnya ya? Ustaz Sumatria, mana dalilnya gitu. Ini lihat dalilnya gitu ya. Saya kasih dalilnya. Yohanes pasal 1 ayat ketiga. Ya. Perhatikan ini dalilnya ya, bahwa Yesus itu menciptakan gitu ya. Dia bukan ciptaan, tapi dia pencipta itu sendiri. Dia adalah firman, kalimat Allah itu sendiri. Perhatikan ayat 3, Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia di sini adalah Yesus Kristus. Firman itu yang telah menjadi manusia itu. Dan tanpa Yesus, tanpa dia, ya, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu yang dijadikan mulai dari manusia pertama sampai ke akhir zaman, segala sesuatu dijadikan karena Yesus. Gitu ya. Karena dia adalah pencipta itu sendiri. Dia tidak pernah diciptakan. Ya, jadi mungkin itu saja ya jawaban kita teman-teman sekalian dari apa yang menjadi klaim dan juga pertanyaan
sekaligus sebenarnya dia jawab sendiri Pak Ustadz Jumar itu dia giring sebuah opini Iya, statement tertentu untuk menyudutkan iman kekristenan Iya, ya. iya. Oke, teman-teman sekalian mungkin sekian dari saya. Mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Pendeta? Ya, saya rasa ini pembelajaran yang sangat baik terkait bagaimana kita menyikapi orang yang membahas iman-iman Kristen. Saudara-saudara, ya saya ingin menyampaikan bahwa rajinlah belajar Alkitab begitu ya. Kalau menonton YouTube begini kan, ya apalagi itu adalah yang mengajarkan kita bukan pendeta atau pendeta tapi dah melenceng dari imannya, misalnya Iya. mantan pendeta Pak ya. Betul, Apa itu Mu'alaf. mualaf Iya. misalnya. Ya pasti mengajarkan sesuatu yang apa nih? Yang salah lah begitu. Salah ya, Nah, berbeda pasti sesat Pak. salah, Sesat. menyesatkan, dan kita kembali kepada sumber kebenaran kita. Di mana sumber kebenaran kita? Semua terdapat pada Alkitab. Iya. Gitu. Oke, teman-teman sekalian, sekian ya. Kita akhiri video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita bisa bertemu di video berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan kita. Yesus memberkati. Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta. Luar biasa.